Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sumber daya rekreasi alam dan ekowisata, di mana nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis wisata yang di dalamnya ada wisata alam, wisata budaya, dan juga wisata buatan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama Ibu Dr. Eva Rahmawati selaku dosen dari mata kuliah rekreasi alam dan ekowisata. Oleh karena itu, simak terus ya video kali ini. Banyak sekali definisi mengenai rekreasi alam dan ekowisata. Untuk kali ini, batasan mengenai rekreasi alam dan ekowisata yang kita gunakan yaitu segala kegiatan fisik yang dilakukan di luar ruangan yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terhubung ke lingkungannya. Menurut UNWTO, sumber daya rekreasi alam dan ekowisata sendiri terdiri dari alam dan juga budaya. Beberapa jenis kegiatan rekreasi alam dan ekowisata yang bisa kita lakukan seperti camping, mendaki, piknik, ataupun melakukan perawatan burung. Oke, tadi kita sudah mengenal tentang rekreasi alam dan ekowisata serta jenis sumber dayanya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar mengenai komponen daya tarik wisata beserta fungsinya. Nah, daya tarik wisata ini berfungsi untuk menarik minat pengunjung untuk datang ke suatu kawasan wisata yang nyaman sehingga pengunjung ingin datang kembali ke lokasi tersebut. Banyak sekali literatur yang sudah menjelaskan mengenai komponen daya tarik wisata. Pada kali ini, saya hanya akan mengutip dari satu literatur saja dulu, yaitu Handbook State of Alaska. Di buku tersebut dijelaskan bahwa terdapat 5 komponen daya tarik wisata, yaitu attitude, access, accommodation, attraction, dan advertising. Apa itu attitude? Attitude itu perilaku. Di sini kita berbicara mengenai perilaku dari masyarakat yang menjadi tuan rumah atau masyarakat lokal di mana kawasan tersebut berada. Nah, di sini yang paling penting dari attitude adalah bagaimana masyarakat bisa membuat pengunjung yang datang itu feel welcome. Feel welcome itu merasa diterima. Jadi pengunjung datang itu tidak merasa sebagai orang asing. Pengunjung kesana disambut dengan senyum, kemudian jika ada kesulitan atau apa ditolong. Itu akan sangat berpengaruh kepada daya tarik dari kawasan tadi. Misal kalau di Indonesia, contoh yang paling nyata itu di Bali. Kenapa sebagian besar orang asing atau turis asing itu betah untuk datang ke Bali dan balik lagi ke Bali tinggal di sana lebih lama? Karena ternyata menurut pendapatnya mereka, orang Bali itu sangat welcome kepada orang asing. Kan kadang-kadang kalau di kita ada masyarakat tertentu yang begitu melihat orang asing, itu siapa sih? Atau kalau melihat orang bule, di foto. Nah, itu membuat membuat pengunjung itu merasa tidak terlalu nyaman. Nah, di sini memang kita harus tahu sebenarnya pengunjung itu ingin apa sih? Dari sikap kita, ingin senyum kita, boleh senyum tapi mungkin tidak terlalu banyak. Nah, yang penting mereka merasa nyaman. Selain attitude, yang dibutuhkan dari suatu kawasan wisata adalah akses. Untuk akses, kita tidak hanya berbicara mengenai kondisi jalan. Oh, ini kondisi jalannya sudah bagus, jalannya lebar, bisa dilalui oleh motor, mobil, dan yang lain-lain. Tidak hanya itu, tapi juga di sini disampaikan visitors want dependability. Jadi mereka ingin ada keyakinan bahwa mereka bisa masuk dan bisa keluar. Nah, dari mana keyakinan itu dapat? Selain jalannya bagus, berarti ada transportasinya. Transportasinya bagaimana? Jadwalnya apakah terpercaya atau tidak? Itu yang agak sulit ya sebenarnya kalau di Indonesia ya. Bahwa kalau jadwal bis
Kalau pengalaman saya, kalau naik bis itu kita bisa duduk di bis 2 jam, kemudian baru jalan. Kita selalu tanya, Pak, berangkatnya jam berapa? 5 menit lagi, 5 menit lagi, 2 jam kemudian baru berangkat. Nah, sebenarnya hal yang sepertinya biasa bagi kita itu sangat tidak nyaman kalau bagi pengunjung, apalagi bagi orang luar. Yang berikutnya, akomodasi. Akomodasi itu bisa hotel, bisa restoran, bisa souvenir, tempat souvenir. Kan kita hobi ya belanja kemana-mana. Di sini disampaikan, kalau di buku yang di Alaska tadi disampaikan bahwa pengunjung itu perlu tempat untuk tidur. Mereka akan perlu tempat untuk makan. Kemudian ada lokasi-lokasi yang memang membutuhkan restroom. Restroom itu toilet atau bathing facilities. Misalnya kalau yang pantai, kolam renang, kemudian yang menawarkan wisata air, dia membutuhkan kelengkapan untuk mandi. Kemudian juga visitor membutuhkan lokal transportasi. Kalau tadi yang diakses di atas itu misalnya akses dari bandara atau dari tempat jauh ke lokasinya. Nah, kalau di sini kita lebih bicara tentang lokal transportasi. Jadi kalau yang diakses tadi kita bicara misalnya dari bandara Jakarta, dari Soekarno-Hatta, bagaimana cara nyampe ke Bogor. Nah, kalau di akomodasi di sini kita bicara bagaimana kita bisa keliling di Bogor, menikmati suasana di Bogor. Berikutnya lagi kita bicara tentang attraction atau daya tarik. Di sini disampaikan an attraction can be anything. Apa aja tuh? Nanti akan ada di bawah. Nah, kita harus bisa improve dari attraction kita. Jadi kalau misalnya attraction kita pada saat ini masih sangat terbatas, kita harus mencoba untuk mengembangkan dan merencanakan lagi bagaimana bisa meningkatkan kualitas dari attraction tadi. Nah, yang terakhir, the last but not the least, ini advertising, promosi. Kalau tidak ada promosi, bagaimana kita bisa tahu kawasan tadi? Nah, advertising sebenarnya bagaimana cara kita mempromosikan dengan benar, jujur, hal yang menarik yang ada di kawasan kita. Di sini disampaikan bahwa there is many ways to advertise, banyak sekali caranya. Kemudian memang kita harus bisa mempromosikan dari kawasan kita. Oke, setelah mendapatkan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan rekreasi alam dan ekowisata, sekarang kita akan belajar mengenai metode inventarisasi dan analisis sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Apa yang dimaksud dengan inventarisasi sumber daya? Inventarisasi sumber daya rekreasi alam dan ekowisata adalah upaya kita untuk mengetahui ada tidaknya sumber daya yang ada di satu kawasan yang dapat dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata. Sedangkan analisis sumber daya rekreasi alam dan ekowisata itu adalah bagaimana kita menganalisis dari hasil inventarisasi tadi sehingga kita bisa menentukan objek atau daya tarik mana yang bisa dikembangkan sebagai satu objek dan daya tarik wisata. Untuk praktiknya ada 4 cara, 4 metode untuk menginventarisasi sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Ini cara pertama yaitu melalui studi literatur atau analisis dokumen. Cara kedua yaitu dengan melakukan pengamatan lapang. Yang ketiga dengan melakukan interview atau wawancara. Dan yang keempat dengan melakukan survei. Biasanya survei ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Ini cara yang pertama. Metode yang pertama yaitu dengan studi literatur atau dokumen analisis. Dokumen analisis ini sebenarnya untuk saat ini yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan di tengah pandemi itu. Karena kita bisa mengakses dokumen itu dari tempat kita. Apalagi dengan sekarang internet yang sudah cukup luas ya. Kemudian akses terhadap berbagai informasi juga sudah cukup mudah. Seperti di sini disampaikan bahwa untuk dokumen analisis itu easily accessible, jadi gampang untuk diakses. Metode berikutnya yaitu field observation atau pengamatan lapang. Apa yang diamati di lapang? Ingat tadi di tipologi sumber daya itu ada natural, ada man-made, ada social culture. Nah, di sini juga yang kita amati utamanya ada 3. Ada environment-nya, ada lingkungan, kemudian ada people, orangnya, masyarakatnya tadi ya. Kemudian ada objek.
Nah, untuk environment kita melihat atau di sini disampaikan merekod physical conditionnya seperti apa, ukurannya, lokasinya, aksesibilitasnya, dan yang lain-lain. Kemudian untuk people, kita bisa melakukannya dengan participan observation. Jadi kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat, gitu kan. Kemudian kita mencatatnya, bagaimana masyarakat tadi berinteraksi, bagaimana kehidupan sehari-hari mereka itu seperti apa. Kemudian objeknya, lebih spesifik lagi ya. Kalau environment tadi lebih luas, ini objeknya. Kita melihat the condition, how objek digunakan atau tidak objek tadi, kemudian sama jenisnya dan yang lain-lainnya. Ini metode yang ketiga, yaitu dengan melakukan interview atau wawancara. Wawancara ini bisa kita lakukan kepada masyarakat di mana kawasan tadi berada atau masyarakat sekitarnya, kemudian terhadap pengelola kawasan, atau kalau kawasan tadi belum dikelola secara resmi berarti kepada administratifnya. Misalnya kalau kawasan tadi berada di desa, berarti bertanya wawancara kepada desanya. Nah, untuk melakukan wawancara ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan yang namanya panduan wawancara, interview guide. Nah, bagaimana panduan wawancara itu dibuat? Sekali lagi, ini akan berdasarkan kepada tujuan kita mencari data. Kalau data kita ingin mencari sumber daya alam yang ada di kawasan tadi, berarti kita melis pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan sumber daya alam. Ini metode yang keempat, yaitu metode survei. Metode survei ini melibatkan banyak responden karena kita menyebarkan kuesioner. Kuesioner itu merupakan salah satu instrumen untuk metode survei. Jadi di sini disampaikan karena tadi jumlahnya banyak, biasanya kalau kalian kenal istilah populasi dengan sampling, jadi kita harus memilih atau menyeleksi orang-orang atau siapa saja yang akan kita berikan kuesioner. Kalau tadi yang di interview itu biasanya kita sudah tahu atau sudah punya bayangan siapa yang akan di interview karena biasanya sudah ada kriteria khusus. Nah, kalau survei kita harus mempertimbangkan sama tujuannya, kita ingin mengetahui apa, kemudian dari populasinya itu seberapa banyak yang harus kita ambil. Oke, itu tadi adalah beberapa metode inventarisasi sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai metode untuk menganalisis data yang sudah kita dapatkan dari hasil inventarisasi tadi. Terdapat 3 metode analisis data, 3 pendekatan, yaitu secara kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed method. Untuk kuantitatif, kita umumnya menggunakan sistem scoring, frekuensi seperti atau persentase, chi-square, dan yang lain-lain. Contoh dari metode kuantitatif yaitu penilaian objek dan daya tarik wisata dengan menggunakan ADO-OD TWA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian untuk kualitatif itu merupakan metode yang menggunakan deskripsi, menggunakan pluralitas, misalnya berdasarkan pendapat dari stakeholder yang merupakan hasil dari wawancara kepada pengunjung atau stakeholder lain yang terkait mengenai penilaian objek mana yang menurut mereka paling bagus. Selain itu juga contoh lain dari analisis datanya menggunakan analisis hierarki proses atau HP, dan yang pendekatan yang terakhir yaitu dengan menggunakan mixed method, yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan pendekatan kualitatif. Oke, itu tadi semua materi mengenai sumber daya rekreasi alam dan ekowisata. Pada intinya, semua objek yang ada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Namun, untuk kita bisa memilih mana yang bagus, kita juga perlu memperhatikan kelima komponen daya tarik wisata yang sudah dijelaskan tadi. Selain itu, kita juga harus menentukan metode inventarisasi dan analisis yang tepat yang dapat digunakan untuk dapat memilih atau menentukan objek dan daya tarik wisata tadi agar hasil yang didapatkan juga tepat. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah teman-teman, tadi kita sudah belajar banyak mengenai rekreasi alam dan ekowisata. Gimana nih? Sudah paham semua kan ya teman-teman? Jangan bosan-bosan ya untuk terus belajar. Terima kasih.